Salam kultivasi. Kita akan lanjutkan alur cerita kelahiran kembali di akhir zaman. Namun sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, sebaiknya di subscribe dulu biar tidak ketinggalan notifikasi ketika Mimin upload video terbaru. Jangan lupa like dan komen agar tambah seru. Dan bagikan juga ke sosial media kalian biar ramai. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi. Kita lanjutkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya diperlihatkan seorang wanita yang merupakan teman dari Cui Jing datang menemui Jiang Xiaoyong lalu memeluk lengannya. Wanita itu bernama Wei Shuya. "Apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini?" tanya wanita itu. Di sini Jiang Xiaoyong mengingat bahwa wanita licik ini menyuruh Cui Jing menipu semua harta keluarganya. Dan di kehidupan ini, wanita ini harus membayarnya 2 kali lipat. Jiang Xiaoyong menanyakan untuk apa wanita itu datang kemari. Wanita itu berkata, "Kakak Jiang, apakah ini tanah yang kamu beli? Pemandangannya bagus. Apakah kamu akan membangun villa di sini?" Sambil menepis tangan wanita yang bernama Wen Shuya itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Mau membangun apa? Memang urusanmu apa?" Mendapatkan perlakuan seperti itu dari MC kita, Wen Shuya menjadi keheranan dan bergumam. Kenapa dia? Kenapa Jiang Xiaoyong yang biasanya canggung kalau disentuh, hari ini tidak bereaksi sama sekali? Aku sengaja menunjukkan diriku padanya. Kenapa tidak ada reaksinya? Jiang Xiaoyong kemudian menghampiri pekerja di sana sambil berkata, "Hei, yang di situ, berusahalah lebih keras." Wen Shuya yang tidak dihiraukan lagi oleh MC kita, dia terus saja bergumam, "Tidak bisa, aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini." Cui Jing juga bertengkar dengannya. "Jika aku bisa menyingkirkan Cui Jing, sekarang tanah ini akan menjadi milikku." Waktu kemudian berganti, di mana Jiang Xiaoyong telah kembali ke rumah. Dia memikirkan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dia menyadari bahwa akhir dunia sudah dekat. Jadi meskipun dia menjual rumah ini ke banyak orang, itu tidak masalah. Lalu ada seorang mengetuk pintu dan meminta untuk segera dibuka. Jiang Xiaoyong mengetahui orang itu yang merupakan orang tua yang bernama Li Daye. Dia tinggal di lantai bawah dan punya banyak uang. Dia membeli lantai 1 dan 2 dan sekarang ingin membeli lantai 3 miliknya juga. Awalnya rumah ini akan digunakan sebagai tempat tinggal setelah menikah. Jadi aku tidak mau menjualnya. Akhirnya orang tua itu terus mencari masalah, menyiram cat, menumpuk sampah, menaruh karangan bunga, menyodok kunci. Semua cara jahat sudah dia coba. Jiang Xiaoyong segera membuka pintu. Lalu pria tua itu segera berkata kasar, "Semalam kamu lagi party ya? Kamu gila, aku tidur sebelum jam 10 tadi malam. Party apanya?" Pria tua itu berkata, "Aku tidak peduli, aku jelas mendengar." Namun Jiang Xiaoyong menghentikan ucapan pria tua itu. "Berhenti, kamu cuma tertarik dengan rumah ini kan? Aku sudah cukup, aku jual rumah ini padamu, bagaimana?" Dengan wajah terkejut namun terlihat senang, pria tua itu berkata, "Benarkah?" Di sini Jiang Xiaoyong memiliki satu syarat. Ia beralasan bahwa rumah barunya akan selesai dalam 6 bulan. Jadi dia harus tinggal selama 6 bulan lagi. Sebelum itu, kamu harus transfer uang 5 juta untuk membeli rumah ini, agar aku bisa membayar utang rumah baru. Melihat pria itu kurang percaya, Jiang Xiaoyong segera ingin menutup pintu sambil berkata, "Kalau tidak setuju ya sudah." Namun segera pria itu menyetujuinya, dengan syarat harus ada kontrak agar tidak ada perubahan. "Masalah kontrak gampang, tenang saja," ucap Jiang Xiaoyong. Namun di sini Jiang Xiaoyong bergumam,
Hehehe, dasar orang tua bodoh. Tunggu saja di rumahmu sampai mati. Beberapa saat kemudian, transfer uang dari Lidaye sudah masuk. Kini Jiang Xiaoyong memiliki uang total 8 juta. Dan selanjutnya, kini melakukan tugas sistem dan mengambil hadiah. Singkat cerita, Jiang Xiaoyong kemudian pergi berbelanja untuk memenuhi persiapan selama 1 tahun. Beberapa orang melihat Jiang Xiaoyong terburu-buru berbelanja dan menggunakan banyak keranjang belanja sekaligus, hingga mereka berpikir bahwa MC kita tidak waras. Orang-orang yang melihat Jiang Xiaoyong dan berkata, dia membeli banyak barang, buat apa? Orang lainnya berkata, lagi-lagi orang bodoh yang percaya ramalan akhir dunia. Di hadapan Jiang Xiaoyong muncul notifikasi sistem bahwa tugas persiapan bencana sudah selesai dan mendapatkan hadiah 10 poin. Jiang Xiaoyong kemudian membuka toko sistem untuk menukar hadiah. Hadiah yang didapat merupakan cincin ruang, dan waktu di dalam cincin berhenti. Jiang Xiaoyong sangat senang karena pada undian pertamanya dia mendapatkan jackpot. Karena waktu berhenti di dalam ruang cincin, itu berarti bahwa makanan tidak akan membusuk. Di sini sistem kemudian memberikan tugas baru, yaitu persediaan selama 10 tahun kebutuhan. Namun tiba-tiba kepala keamanan dan 2 orang bawahannya menghampiri Jiang Xiaoyong, kemudian bertanya siapa yang membuat keributan. Orang itu mengenal Jiang Xiaoyong. "Kamu Xiaoyong?" ucap kepala keamanan itu. Di sini MC kita juga mengenal orang itu yang bernama Yang Tao, yang merupakan teman sekolah menengah Jiang Xiaoyong yang sering menindas bersama teman-temannya yang juga seseorang yang diingatnya bernama Sang Shenghe. Dulu orang itu sering berkonflik dengannya dan tidak menyangka bertemu di sini. Yang Tao kemudian menunjuk Jiang Xiaoyong sambil berkata, "Jiang Xiaoyong, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan barang-barang ini ke tempatnya. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan." Dengan sedikit tertawa, MC kita berkata, "Hehehe, Yang Tao, kamu masih seperti dulu, menindas yang lemah. Aku cuma datang untuk berbelanja. Begini kamu melayani pelanggan di supermarket Huarenfa?" Yang Tao berkata, "Belanja? Kalau begitu, bayar semua tagihan ini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami bertindak keras." 1 jam kemudian, setelah kasir menghitung semua belanjaan MC kita, Yang Tao menanyakan totalnya, yang kemudian diberitahu oleh kasir senilai 56.884,3 yuan. Yang Tao menyodorkan dengan kasar alat gesek pembayaran pada Jiang Xiaoyong sambil berteriak untuk membayar. Jiang Xiaoyong langsung menggesekkan kartunya untuk membayar, dan ting, pembayaran berhasil, yang membuat Yang Tao terkejut, lalu kemudian segera pergi bersama kedua bawahannya. Namun Jiang Xiaoyong menghentikannya. "Tunggu, kamu tadi bersikap kasar. Kamu harus meminta maaf. Kalau tidak, aku akan mengembalikan semua barang-barang ini." Mendengar itu, Yang Tao terkejut sambil berkata, Kamu jangan berlebihan. Kamu cari masalah ya?" Orang-orang di sana menyaksikan hal itu, yang kemudian mendesak Yang Tao untuk meminta maaf. Bahkan seseorang sedang menyalakan live streaming di ponselnya untuk memviralkan Yang Tao jika tidak meminta maaf. Di sini Jiang Xiaoyong berkata, "Minta maaf selama permintaan maafmu cukup tulus. Aku akan membeli barang lainnya 10 kali lipat." Mendengar ucapan Jiang Xiaoyong itu, Yang Tao hanya menganggapnya omong kosong. Namun Jiang Xiaoyong berkata, "Omong kosong, ambil mesin pos dan tunjukkan saldo rekeningku." Jiang Xiaoyong kemudian kembali menggesekkan kartunya hingga membuat Yang Tao terkejut melihat saldo rekening Jiang Xiaoyong, lebih dari 7 juta. Jiang Xiaoyong terus menyuruh Yang Tao meminta maaf
dan ia akan terus membeli. Hingga pada akhirnya Yang Tao membungkuk sambil meminta maaf. Lain kali jangan kasar, sedikit sopan itu lebih penting, ucap Jiang Xiaoyong sambil memegangi kepala Yang Tao. Yang Tao kemudian dengan sopan menanyakan, membeli barang sebanyak ini untuk apa? Jiang Xiaoyong menjawab, bahwa itu urusanku, aku akan melakukan bisnis besar. Yang Tao kemudian berkata, bisnis besar, barang dari gudang tidak cukup, harus mencari grosir. Jiang Xiaoyong kemudian berkata bahwa Yang Tao pasti mengenal grosir. Tentu saja Yang Tao mengenalnya dan menyebut Sang Zhenghe yang sekarang menangani grosir. Yang Tao kemudian menelpon Sang Zhenghe dan memberitahunya bahwa ia punya pelanggan besar. Jiang Xiaoyong kemudian bergumam, Yang Tao masih jadi pengikut Sang Zhenghe dan pasti telah banyak mengambil keuntungan dari supermarket Huarenfa. Beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong dan Yang Tao menemui Sang Zhenghe, di mana kedatangannya menggunakan mobil hitam yang hampir saja menabrak Yang Tao dengan sengaja. Melihat itu, Jiang Xiaoyong bergumam bahwa mengendarai mobil sangat sombong. Dia pasti belum pernah ditipu. Sang Zhenghe keluar dari mobil. Yang Tao kemudian memperkenalkan Jiang Xiaoyong. Yang Tao berkata, Kak Zhenghe, ini adalah Jiang Xiaoyong, apa kamu lupa? Jiang Xiaoyong, teman SMP kita, ucap Yang Tao pada Sang Zhenghe. Dengan sombongnya, Sang Zhenghe menghisap rokoknya, lalu berkata, ya aku ingat, ucapnya kemudian menghembuskan asap rokok ke wajah Jiang Xiaoyong. Ia kemudian berkata, orang yang kepalanya keras itu. Melihat penampilan Jiang Xiaoyong, Sang Zhenghe berkata, barang merek palsu, aku paling benci sama orang yang pura-pura kaya, padahal tidak punya uang. Di sini MC kita berkata, merek, aku tidak tahu, aku hanya beli di pasar loak. Lalu segera Sang Zhenghe berbalik ke arah Yang Tao dan menekan kepalanya sambil berkata, ini yang kau sebut klien besar? Sial, buang-buang waktu saja. Ucapnya lalu menendang bokong dari Yang Tao. Menurut Sang Zhenghe, ia benar-benar tahu siapa yang memiliki uangnya dan siapa yang tidak. Jiang Xiaoyong mengatakan kepada Sang Zhenghe bahwa auranya memang tidak kelihatan kaya, namun membuat orang buta huruf sepertinya takut. Ucapan Jiang Xiaoyong itu membuat Sang Zhenghe berbalik dan mencengkram ke baju dari MC kita. Ia berteriak, apa kamu bilang? MC kita tanpa gentar sedikit pun berkata, kamu buta huruf dan sok tahu. Hal itu membuat Sang Zhenghe semakin emosi. Yang Tao melerai mereka agar Jiang Xiaoyong tidak mengatakan mengenai buta huruf, karena Sang Zhenghe memang buta huruf. Omongan Yang Tao membuat Sang Zhenghe menendangnya dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Sang Zhenghe kemudian berkata pada Jiang Xiaoyong bahwa hari ini jika dia tidak membeli barang satu gerbong, jangan pikir mereka berdua bisa keluar dari sini dalam keadaan utuh. Jangan tarik kera bajuku, aku akan memperlihatkan isi rekening, ucap Jiang Xiaoyong kepada Sang Zhenghe. Setelah melihat saldo rekening Jiang Xiaoyong, barulah Sang Zhenghe percaya, namun masih saja terkejut. Sang Zhenghe kemudian menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan oleh Jiang Xiaoyong. Jiang Xiaoyong kemudian menjelaskan bahwa selain beras dan minyak, semua barang yang bisa dimakan akan dibelinya. Sang Zhenghe kemudian meminta agar Jiang Xiaoyong mengikutinya. Di sini Sang Zhenghe bergumam bahwa keberuntungan baginya karena baru saja ada orang bodoh ingin membeli semuanya, karena dia baru saja mendapatkan barang yang mendekati masa kadaluarsa. Sang Zhenghe kemudian berkata, kalau kamu ambil semua barang ini, aku kasih diskon 10% dari harga grosir aslinya. Itu tergantung kondisi barangnya, tegas Jiang Xiaoyong, yang kemudian memeriksa beberapa barang dan menemukan bahwa selain bagian luar dan di atas, bagian dalam
mendekati kadaluarsa. Karena mengetahui hal kelicikan Sang Senghe, Jiang Xiaoyong memutuskan untuk membeli barang yang kualitasnya bagus sebanyak 5 juta dan yang mendekati kadaluarsa akan dibayar setelah 1 bulan dengan diskon 50% yang dikatakan oleh Sang Senghe. Sang Senghe merasa khawatir tidak dibayar setelah barang kadaluarsa. Jiang Xiaoyong menggadaikan rumahnya lagi dan kemudian Sang Senghe mempercayainya. Namun karena penasaran, Sang Senghe bertanya kemana menyalurkan barang yang mendekati kadaluarsa tersebut. Jiang Xiaoyong menjelaskan bahwa dia sendirilah yang merupakan saluran barang tersebut. Karena beberapa hari ini barang kadaluarsa pun akan menjadi sangat berharga, ucap Jiang Xiaoyong sambil menepuk pundak Sang Senghe. Apa maksudnya? Tanya Sang Senghe penasaran. Jiang Xiaoyong berkata, jangan banyak tanya, kirim saja barangnya, nanti aku kirimkan alamatnya. Jiang Xiaoyong mendapatkan panggilan telepon dan mengangkatnya, yang kemudian pamit karena ada urusan lain. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua memberikan uang kepada Jiang Xiaoyong sebanyak 400.000 sebagai pembelian atas rumah Jiang Xiaoyong. Pria tua itu menjelaskan bahwa cucu perempuannya akan segera pindah sekolah, karena itu ia menyetujui kondisi Jiang Xiaoyong dalam 3 bulan untuk pindah. Melihat kejujuran pria tua itu, Jiang Xiaoyong menanyakan alamat rumah pria tua itu. Hingga beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong telah berada di area proyek konstruksi, menemui kepala proyek Li, dan menanyakan proses pembangunannya. Kepala proyek Li menjelaskan bahwa itu telah selesai 70 hingga 80%. Dinding dan pintu aman dan kuat. Jiang Xiaoyong bertanya tentang gudangnya. Karena gudang yang sebelumnya sudah setengah jadi, maka sekarang sudah selesai dan siap digunakan, terang kepala proyek Li. Jiang Xiaoyong kemudian menelpon seseorang, yang mungkin saja itu adalah Sang Senghe, agar segera mengirim barangnya. Beberapa saat kemudian, orang-orang sudah membawa barang yang dimaksud dan meletakkannya di gudang. Para pekerja terlihat senang dan bersemangat karena bayaran besar hanya untuk mengatur barang-barang yang mereka bawa. Jiang Xiaoyong juga menginstruksikan agar buah dan sayuran yang rusak disimpan terpisah dan jangan sampai salah. Kemudian pada akhirnya semua barang telah selesai disimpan hingga sistem memberitahukan bahwa persiapan makanan selama 10 tahun sudah selesai dan mendapatkan 20 poin. Jiang Xiaoyong kemudian membuka toko sistem dan mendapatkan item baru. Melihat itu, Jiang Xiaoyong bergumam, beruntung sekali mendapatkan kekuatan super sebelum akhir zaman tiba. Setelah penukaran selesai, Jiang Xiaoyong mendapatkan kekuatan super mata batin yang dapat mendeteksi seseorang yang memiliki niat jahat. Ia kemudian mendapatkan tugas baru dari sistem untuk mendapatkan senjata. Melihat hal itu, Jiang Xiaoyong sangat senang karena itu sesuai dengan rencananya. Singkat cerita, waktu berlalu di black market pada tengah malam. Jiang Xiaoyong telah berada di tengah keramaian. Banyak orang yang sedang mencari apa yang ingin mereka beli. Namun di sana MC kita melihat Li Suxiong sedang menawar barang palsu. Jiang Xiaoyong bergumam bahwa wanita bodoh itu akan tertipu dengan giok palsu seperti ini. Jiang Xiaoyong kemudian melanjutkan untuk mencari senjata, yang kemudian dia melihat sebuah lapak di mana terdapat beberapa senjata tajam. Di sana Jiang Xiaoyong menanyakan benda keras, namun si penjual menyuruhnya untuk mengasah pisau dan menyarankannya membeli pentungan saja jika ingin benda yang keras. Si penjual mengira Jiang Xiaoyong hanya ingin mencari gara-gara, namun segera Jiang Xiaoyong mengirimkan uang 200.000 yuan ke rekening penjual itu, yang kemudian Jiang Xiaoyong berkata, jangan panik, aku benar-benar ingin membeli. Si penjual kemudian memanggil temannya agar menjaga kios, dan segera meminta Jiang Xiaoyong mengikutinya.
karena di luar tidak enak untuk berbicara. Si penjual kemudian memperlihatkan sebuah pistol biasa yang bisa digunakan untuk menembak ayam. Namun Jiang Xiaoyong berkata, "Tidak bisa." Lalu si penjual kembali mengeluarkan pistol revolver tiruan yang mirip aslinya seharga 5.000 yuan, menggunakan peluru 9 mm dan pelurunya seharga 5 yuan per butir. "Bisalah, tapi aku sudah bayar uang muka seharga 200.000 yuan. Kalau yang seperti ini tidak cocoklah. Uang muka 10%, aku mau senjata 2 juta yuan." Mendengar itu, si penjual bertanya, "Kau kerja apa? Urusan seperti ini kenapa mencari aku? Sebelumnya urusan kecil seperti ini aku tidak urus, tapi akhir-akhir ini ada masalah. Kau jangan banyak tanya, bisa atau tidak." Si penjual kemudian berkata, "Kau mencari orang yang tepat." Lalu si penjual membuka ruang penyimpanan. Beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong dan si penjual senjata menyetujui dan siap melakukan transaksi. Tak lupa si penjual membisikkan kepada Jiang Xiaoyong agar membawa uang tunai saat transaksi. Jiang Xiaoyong baru saja ingin meninggalkan tempat itu. Namun di sana Li Suxiong melihat Jiang Xiaoyong keluar. Ia berkata, "Ketemu kau. Pantas saja akhir-akhir ini boros sekali. Biasanya sama Jing-Jing dingin. Kelihatannya keluargamu punya barang antik." Li Suxiong berjalan mendekati Jiang Xiaoyong dan melanjutkan ucapannya. "Kenapa ya akhir-akhir ini banyak baca artikel viral, mau juga jadi orang yang jual barang demi hidup nyaman." Di sini Jiang Xiaoyong ingin mencoba kekuatan barunya, mata batin. Tentu saja kekuatan itu sangat berguna karena dapat mengetahui niat orang. Di atas kepala Li Suxiong terlihat emotikon merah sebagai tanda memiliki niatan jahat terhadap MC kita. Jiang Xiaoyong berkata, "Iya, aku lepas tangan. Jadi ini kau merayu Cui Jing pakai barang palsu dan barang bekas. Memang sih dia itu cuma barang bekasku, cuma pantas dapat barang bekas juga." Mendengar itu, Li Suxiong sangat marah. "Apa kau bilang?" Lalu si penjual senjata datang menghampiri mereka dan bertanya, "Apa Jiang Xiaoyong kenalan orang ini?" Jiang Xiaoyong berkata, "Bukan, lebih tepatnya musuh." Si penjual lalu mengatakan, "Mengerti," dan berkata, "Uruslah urusanmu. Aku akan membantumu menghajar orang ini." Sambil berjalan pergi, Jiang Xiaoyong berkata, "Jangan sampai mati, nyawanya ada rencana lain." Dan akhirnya, Li Suxiong dihajar oleh orang-orang dari si penjual senjata hingga tersungkur. "Jiang Xiaoyong, bajingan, tunggu saja," ucap Li Suxiong dengan sangat marah. Singkat cerita, 2 hari kemudian, persenjataan telah tiba dan sistem memberikan notifikasi. Ia mendapatkan 10 poin dan bonus tambahan berupa eliksir peningkat fisik.